Tapi beda lagi, kalau kalian meyakini dua hal tersebut itu dua hal yang hoaks ya, atau dua hal yang bohong, saya berjamin kalian tidak akan lagi ketakutan. Satu hal ini yang wajib ditanamkan di diri kamu, kalau kamu niat benar-benar galbay atau kebaya di pinjol legal. Intinya kalau kamu sudah niat galbay atau kebaya di pinjol legal ya, entah itu sama keadaan yang tidak punya uang atau ekonomi kalian sedang turun drastis sehingga kalian memaksa untuk galbay atau kebaya di pinjol legal. Nah, berarti kamu harus menanamkan satu hal ini di diri kamu. Supaya apa? Supaya nantinya kamu bisa galbay dengan tenang, supaya kamu bisa galbay dengan aman. Nah, jadi buat kalian semua nih nasabah pinjaman online atau buat kalian semua nasabah pinjol legal ya, kalian wajib sekali simak video ini. Dan mohon untuk jangan di skip-skip. Kenapa? Supaya kalian mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Karena di video kali ini saya akan ngasih tahu kalian ya, buat kalian yang mau galbay atau buat kalian yang sudah galbay ya, kan wajib menanamkan ini di diri kalian supaya kalian bisa galbay dengan tenang, supaya kalian bisa galbay dengan aman. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya memberitahu saja atau saya hanya membantu saja ya, buat kalian yang tidak sanggup membayar kalian di pinjol legal. Karena kalau kalian tidak tahu ya, sudah jelas pasti kalian bakal ketakutan, sudah jelas pasti kalian panik. Alhasil kalian tidak enak makan, kalian tidak enak minum. Jadi supaya hal itu tidak terjadi, tanamkan ini di diri kalian. Apa yang harus kita tanamkan supaya kita bisa galbay dengan tenang? Oke baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk pertama yang harus ditanamkan di diri kalian sebenarnya itu sangat simpel sekali ya. Sebenarnya ini sangat mudah sekali, tapi yang susahnya itu mempraktekannya. Jadi mempraktekan ke diri kita ya untuk meyakinkan bahwa emang itu tidak ada. Contoh saja seperti jika kita tidak sanggup membayar pinjaman kita di pinjol legal, kita tidak bisa dibawa ke hukum. Tapi kebanyakan nasabah ya tidak percaya. Bahkan mereka meyakini kalau kita itu bisa dibawa ke hukum. Padahal tidak ada pasal utang piutang, kan itu bisa dipenjarakan atau kan bisa dipidanakan. Tapi sekali lagi, hampir semua nasabah yang galbay atau kebaya di pinjol legal ya, apalagi mereka yang galbay puluhan juta atau belasan juta ya, mereka itu takut dibawa ke jalur hukum. Jadi buat kalian nih, mulai sekarang kalian tanamkan di diri kalian ya, bahwa mau sebesar apapun utang kalian di pinjol legal, di semua pinjol ya, entah itu di Aku-Laku, Kredipo, Kredit Pintar, dan lain, intinya semua pinjol legal ya. Risiko terberat galbay atau kebaya di pinjol legal itu hanya nama kalian masuk stik OJK saja. Tidak ada risiko terberat seperti dibawa ke jalur hukum dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi itu yang pertama yang harus kalian yakini, yang harus kalian tanamkan di diri kalian. Supaya mental kalian tidak down, supaya mental kalian tidak kena. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kalian harus menanamkan diri kalian atau kalian harus meyakini ya, bahwa semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoaks atau ancaman bohong. Kenapa saya bilang ini harus ditanamkan di diri kalian? Karena hampir 90% nasabah ya, bahkan 100% nasabah ya, mereka kena mental, mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka menganggap semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman benar. Padahal sebenarnya semua ancaman DC pinjol legal, semua ancaman DC pinjaman online itu ancaman hoaks atau ancaman bohong. Mereka mengancam kalian sebenarnya itu supaya kalian ketakutan, supaya kalian kena mental. Alhasil kalau kalian sudah kena mental ya, pasti kalian menjual barang-barang berharga kalian. Seperti kalian menggadai motor kalian, menjual handphone kalian untuk membayar pinjaman kalian di pinjol legal. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau keadaan kamu tidak punya uang ya, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, ya mau bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Jadi mulai sekarang ya, kalian tanamkan di diri kalian. Kalian yakini di diri kalian bahwa semua ancaman DC pinjol legal itu tidak ada ancaman yang benar. Kalian harus meyakini semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoaks atau ancaman bohong. Kalau kalian sudah bisa menanamkan dua hal tersebut ya, kalian bisa meyakini dua hal tersebut, saya berjamin. Mau kalian galbay belasan juta, mau kalian galbay puluhan juta ya, kalian tidak akan lagi takut saat galbay atau kebaya di pinjol legal. Karena semua nasabah pinjol legal, semua nasabah yang galbay atau kebaya di pinjol legal ya, mereka takut karena mereka tidak meyakini dua hal tersebut. Yang pertama, tidak bisa dibawa ke jalur hukum. Yang kedua, bahwa semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoaks atau ancaman bohong. Nah, dua hal itulah yang menyebabkan nasabah ketakutan saat galbay atau kebaya di pinjol legal. Tapi beda lagi, kalau kalian meyakini dua hal tersebut itu dua hal yang hoaks ya,
atau dua hal yang bohong, saya berjamin kalian tidak akan lagi ketakutan. Jadi itulah yang harus kalian tanamkan. Mulai sekarang kalian tanamkan dua hal tersebut di diri kalian. Apalagi kalau kalian baru galbay atau kalian baru pemula galbay atau gold buyer di pinjol legal. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjaman online atau buatkan semua nasabah yang galbay atau gold di pinjol legal. Sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk mengajarkan yang tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu kalian saja. Supaya kalian tidak ketakutan, supaya kalian tidak kena mental. Kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya. Karena di channel ini saya akan bahas seputaran dunia perpinjolan. Seperti bagaimana cara menghadapi DC lapangan, bagaimana cara menghentikan teror DC, dan lain-lain. Itunya semuanya akan dibahas di channel Kang Galbay ini. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.